Terus panjenengan niatnya ke sini untuk apa? Untuk nantang kamu. Untuk nantang kamu. Lantang doang nggak apa-apa. Nantang sakti ya. Aduh kekuatan. Aduh kekuatan. Kekuatan sih nggak punya kekuatan apa-apa. Cari saja. Lancar sing kae. Gue tak tekak ya. Wasir sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sehat. Alhamdulillah. Mana ucul? Kenapa? Mampet. Lapetnya siapa? Bukan semerak loh. Ada yang anu burung, ada burung. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hewan di belakangnya jenengan dah? Ada hewan. Tuh, tuh. Samping tuh. Apa tadi yang terbang di belakang sampai itu? Awas nanti. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa ini, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, itu sudah nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kita bisa bangun dari tidur langsung bisa berdiri, ini aja sudah nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Ini kalau tidak kita syukuri maka tidak akan terasa nikmat gitu. Adanya hanya selalu kurang dan kurang. Padahal Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak tiada terkira, kan begitu ya, yang tidak terhingga. Karena kita bisa bangun dari tidur ini langsung bisa
duduk, bisa berdiri saja sudah suatu nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa gitu. Banyak saudara-saudara kita itu yang ketika tidur itu mau bangun saja nggak bisa gitu. Sakitan, susah luar biasa, Masya Allah sakitnya. Kita yang bisa dari tidur langsung bangun, langsung bisa berdiri, berjalan, ini sudah nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Maka ini semua kalau tidak disyukuri nanti tidak terasa nikmat gitu. Karena biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa menghargai, yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Makanya kita yang sedang sehat ini kasih mic saya. Saya ulangi lagi ya. Ngingat di belakang nggak kedengeran, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Saya ijazahkan sebuah doa dan juga obat yang sangat mustajab yang insya Allah sudah saya rasakan dan sudah saya amalkan, dan akan saya ijazahkan ke panjenengan semuanya. Insya Allah kalau jenengan amalkan dengan ikhlas, sampai punya penyakit apapun, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Seperti halnya ketika saya dan rekan-rekan kemarin waktu diundang di rumah sakit terbesar yang berada di Pamekasan, yaitu di Rumah Sakit RSUD Pamekasan, itu menjadi sebuah perdebatan begitu. Karena apa? Karena rumah sakit yang di dalamnya itu ada dokter spesialisnya, yang di dalamnya itu ada dosennya, yang di dalamnya itu ada insinyurnya, itu mengundang seorang yang dari sekolah sanawiyah saja nggak lulus. Seseorang yang sudah menjadi dokter rumah sakit besar mengundang peruqyah kampungan. Ini kemarin menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Itu kita live-nya ada, live-nya yaitu pembersihan rumah sakit. Di channel Padepokan ada, judulnya pembersihan rumah sakit. Nah, ketika saya diundang di rumah sakit RSUD Pamekasan, sedang melakukan pengobatan di sana, ini menjadi sebuah perdebatan. Karena rumah sakit yang biasanya mengandalkan ilmu logika, lalu di situ mengundang dari Padepokan yang notabene-nya dari ilmu rohani atau batin, kan begitu. Sebenarnya kan sangat-sangat bertolak belakang. Ini menjadi sebuah perdebatan, dan akhirnya kemarin kita sempat diundang dari salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Di sana mau diadakan sebuah seminar ataupun sebuah diskusi antara praktisi kampungan ruqyah dengan sebuah rumah sakit yang sangat besar. Karena ini antara ilmu logika dan ilmu batin begitu. Tetapi sebenarnya ini pun juga bisa dijelaskan, karena semuanya ada ilmunya. Contoh ketika ada
Ada seseorang yang mengalami sakit lambung, mah, tidak sembuh-sembuh, diobatin dengan berbagai macam obat, tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena sakitnya ini berawal dari pikiran. Ini orang hampir bisa dipastikan walaupun tidak pasti. Kita sering menangani pasien begitu. Ketika pasien ini mengeluh sakitnya di bagian lambung, di bagian perut, di bagian dada, sering berdebar-debar, seperti jantung, makan tidak bisa enak, tidak bisa tidur. Ini hampir bisa dipastikan walaupun tidak pasti. Ini ada hubungannya dengan pikirannya. Dari perut sini nyambung di kepalanya. Karena ini kalau dari segi ilmu ruqyah, ini disebut dengan penyakit karena ketempelan. Penyakit ketempelan ini cara menghilangkannya seperti halnya kita mau mengusir lalat itu. Jadi di situ kata kerjanya seperti lalat dan kotoran. Selama kotorannya ini belum dibuang, maka lalat ini akan tetap datang. Mbok diusir, mbok dipagari sekuat apapun, kalau kotorannya ini tidak dibuang, dia akan selalu datang. Maka yang pertama, tidak langsung diruqyah, tapi yang pertama dihilangkan dulu. Tidak langsung diusir begitu, tetapi dihilangkan dulu kotorannya tadi yang menyebabkan lalat itu datang. Nah, setelah kotorannya dibuang, baru lalatnya itu diusir, baru setelah itu dipagari. Nah, cara menghilangkannya ini dari diri sendiri. Karena penyakit yang paling banyak itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Khusus ketempelan ini. Jadi perlu saya tegaskan begini, bahwa yang menjadi keyakinan kita semuanya harus satu, bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat. Bukan hanya obat karena jin. Jadi jangan ini yang paling saya tidak suka itu, selalu disambung-sambungkan antara ruqyah dengan jin. Selalu disambung-sambungkan orang di ruqyah itu harus karena gangguan jin. Padahal ketika seseorang semakin kuat keimanannya, maka cobaannya itu semakin dahsyat. Nah, ketika cobaannya itu semakin dahsyat, maka pegangannya harus semakin kuat. Semakin diterjang angin semakin kuat, maka pegangannya itu harus semakin kuat. Dan yang harus menjadi pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan di dalam Al-Quran ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang untuk hidup kita itu yang banyak sekali. Salah satunya tentang usul fikihnya. Di dalam usul fikih ini diterangkan bagaimana agar hidup kita ini sehat. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pelajaran di dalam Al-Quran itu ada. Dimulai kita bangun tidur, jangan langsung megang makanan kalau belum cuci tangan. Padahal seseorang tahu tentang apa itu namanya yang menyebabkan penyakit ini, tentang bakteri. Itu hanya berapa tahun yang lalu lah. Tapi Al-Quran ini sudah tahu dari berapa tahun yang lalu. Dari sebelum ditemukannya apa namanya itu alat itu, teleskop, apa yang bisa mengetahui tentang itu? Mikroskop. Iya, mikroskop, teleskop, skop. Sebelum itu ditemukan, Al-Quran itu sudah tahu. Padahal kita tahu tentang bakteri ini hanya mungkin beberapa tahun yang lalu lah. Tapi Al-Quran sudah tahu dari beberapa tahun yang ini. Ini bukti kebenaran dari Al-Quran. Bahkan caranya tidur itu loh, itu pun juga diterangkan di dalam Al-Quran. Sampai segitu sempurnanya bagaimana tidur itu yang benar. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan ketika bangun tidur,
itu disuruh minum air putih dulu sebelum dokter menganjurkan. Karena kan dokter menganjurkan suruh banyak minum air putih nih. Ini Rasulullah sudah mengajarkan sebelum ada dokter. Waktu di zaman bahula, di zaman tabib dulu itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika sampai bangun tidur mau ke kamar mandi biasanya kan gitu. Apalagi yang sudah berkeluarga ini kalau enggak nguyuh ya mesti nguyuh ini. Ini sudah diajarkan di dalam Al-Quran ini. Cara untuk ke kamar mandi, bahkan sampai untuk bertoharoh sendiri, untuk bersuci sendiri sudah diajarkan. Karena begitu sangat sempurnanya Al-Quran ini. Bahkan yang mana ada pelajaran agama itu yang sampai menjelaskan tentang bersuci itu kalau tidak Al-Quran, kalau tidak agama Islam itu tidak ada. Ini Al-Quran agama Islam ini sampai menjelaskan bagaimana cara bersuci yang benar. Bahkan sampai mandi yang benar itu pun juga dijelaskan. Semua yang kita jalani dalam hidup ini semuanya sudah dijelaskan dan sudah diarahkan di dalam Al-Quran ini. Nah tadi ketika saya mengatakan bahwa di rumah sakit ini, karena di sini juga ada dokternya dan juga kita sering berkolaborasi lah secara gaulnya itu dengan rumah sakit. Ada seseorang yang sakit di bagian perut, terutama mah, di ulu hati, pokoknya di bagian depan lah, dada. Ini sudah diobati berbagai macam obat, ini tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena seseorang yang sakit di bagian perut, di bagian dada, ini pasti ada hubungannya dengan pikiran. Hampir bisa dipastikan walaupun tidak pasti, ini pasti ada hubungannya dengan pikiran. Nah ini kebanyakan disebabkan karena ketempelan. Jadi penyakit yang karena ketempelan ini jin menempel karena kesalahan diri sendiri. Terutama yang paling sering mengalami hal semacam ini adalah wanita. Walaupun laki-laki juga ada, tetapi yang paling sering adalah wanita. Contoh ketika seorang wanita sedang haid, tentang bulan, lalu darah haidnya itu hanya dibuntel-buntel saja, biasanya gitu, taruh di plastik, terus dibuang di tong sampah. Ini nanti bisa menyebabkan penyakit ketempelan. Ini hati-hati ini, mbak-mbak ini, ibu-ibu. Jadi kalau datang bulan, darah haidnya itu disiram dulu pakai air, setelah bersih baru dibuang. Karena ada bangsa jin yang suka dengan darah haid. Karena makanan jin itu adalah gondo, bau-bauan. Nanti kalau sudah dimakan menjadi hubungan ikatan dengan yang mempunyai darah haid tersebut. Atau seseorang wanita yang toharohnya, bersucinya tidak benar. Ini sering sekali ibu-ibu ini sering was-was, terus sering sakit di bagian kepala ini, tengah-tengah alis, sering pusing, terus kadang kena penyakit kista. Ini diakibatkan oleh cara bertoharoh yang tidak benar. Ini kalau berbicara toharoh ini berarti harus belajar tentang fikih. Wanita ini penting sekali belajar fikih. Makanya laki-laki ini yang masih bujang-bujang ataupun bapak-bapak harus belajar ilmu fikih. Paling tidak bisa mengajarkan ke anak perempuannya atau ke istrinya. Ini yang biasanya menyebabkan penyakit wanita sering sakit kepala dan juga sering mempunyai penyakit kista. Ini karena cara bertoharoh yang tidak benar, atau penyakit kanker di kelamin perempuan atau kanker cervix juga diakibatkan oleh cara bertoharoh yang tidak benar. Ini kalau ngomongin fikih agak jarang-jarang sedikit nih. Jadi perempuan itu kalau sedang bersuci, cara bersucinya ini
tidak hanya sekedar diusapkan saja, tidak hanya sekedar diusapkan begini saja, tidak. Tetapi jarinya dimasukkan ke dalam, minimal 3 kali, gitu. Ini agar apa? Agar sesuai dengan usul fikihnya, agar benar cara bersucinya. Ini banyak sekali yang menimpa perempuan seperti ini. Hanya yang susah punya keturunan dan lain sebagainya. Ini kebanyakan hal semacam ini. Tapi laki-laki juga nggak lepas dari hal semacam ini. Lelaki juga banyak yang mengalami penyakit ketempelan karena kelakuannya sendiri. Contoh, seseorang lelaki yang suka menonton film porno, terus melakukan inoni. Ini juga bisa menjadi penyebab terikatnya dengan bangsa jin. Ketika melakukan inoni, spermanya keluar, ini nanti bisa menjadi hubungan dengan bangsa jin. Ketika spermanya keluar, diterima oleh bangsa jin apa? Sampai punya anak turunan dari bangsa jin nanti. Makanya yang bujang-bujang banyak sekali yang ketika suka sama orang, orangnya tidak suka. Nanti kalau orangnya suka, giliran dianya yang nggak suka, jadi dibolak-balik gitu. Sebab sudah punya istri dari bangsa jin, terus ketagihan terus. Kalau melakukan inoni nanti ketagihan terus ketagihan. Sekali melakukan, ingin terus melakukan gitu. Dan berbahaya nanti kalau sudah punya istri tetap pengen melakukan seperti itu. Karena di situ ada keterikatan dengan bangsa jin tadi. Makanya banyak sekali yang datang ke sini itu, saya itu kenapa ya susah sekali jodoh itu saya itu kenapa ya? Dan ternyata ya karena seperti itu, karena suka melakukan inoni. Dan ada rahasianya. Ketika seorang sering melakukan inoni, nanti aura kekasihnya itu hilang. Walaupun masih bujang sudah kelihatan tua begitu. Seorang perempuan melihat dia nggak menarik begitu, hilang aura kekasihnya. Karena yang pernah belajar tentang meditasi tasawuf, dengan seperti yang saya ajarkan itu, duduk tenang, terus tidak melakukan inoni, tidak menonton film porno, syahwat itu juga bisa menjadi aura kekasih yang sangat kuat. Yang pernah saya ajarkan itu, tarik dari bawah, dari bawah pusar, ditarik ke atas sambil zikir Allah. Coba yang ada di luar siapa? Coba disuruh masuk aja. Oke, Mas Wais nanti sini lagi diajak masuk aja. Jangan berkumpul di luar ya. Itu sangat dasar. Karena memang begini, seseorang yang pengen belajar, kan banyak yang minta pengasihan itu gimana sih caranya biar saya itu disukai lawan jenis gitu. Gak usah bingung-bingung ngamalin ilmu pelet. Gak usah bingung-bingung sama itu harus ngamalin puasa tirakat begini biar sampai itu disukai lawan jenis. Tidak usah. Sampai tidak memandang wanita dengan birahi, sampai bisa memalingkan pandangan panjenengan dari syahwat, itu saja nanti sampai itu akan dahsyat disukai oleh lawan jenis. Tapi kalau sampai biasa nonton, ada perempuan cantik dilihat, mantep gitu. Penasaran nonton film porno. Buat sampai ngamalin ilmu apapun, pelet apapun, tidak bakalan mandi. Mau mengamalkan mahabbah seperti apapun, tidak akan pernah mandi. Tidak akan pernah mandi. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena sebenarnya ketika jenengan menahan duniawi, keinginan ini dengan dasar tasawuf masuk. Ketika jenengan menahan emosi, menahan birahi dengan sangat kuat, maka nanti di saat itulah, gak apa-apa di sini menahan birahi dengan sangat kuat, insya Allah nanti yang menjadi keinginan sampean akan dikabulkan oleh Allah. Termasuk kalau sampean itu pengen disayangi oleh orang-orang, maka tahan emosi ya.
ditahan emosi. Kenapa? Karena ketika kita ingin batin kita hidup, maka zahir kita harus lemah. Ketika batin kita ingin hidup, ingin kuat, maka zahir kita harus lemah. Maka oleh sebab itu dilemahkan zahirnya, dilemahkan jisimnya dengan cara berpuasa, dengan cara melek, dengan cara melek. Ini tadi kenapa? Karena untuk melemahkan batin, maka zahirnya harus lemah. Gitu ya. Ketika ingin zahirnya itu, ingin batinnya itu kuat, maka batinnya itu harus lemah. Itu memang harus, dan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Makanya ketika ingin mengeluarkan santan dari kelapa itu harus dikepruk, harus diparut. Makanya sebuah santri di sini harus mau bangun malam, harus mau wiritan begitu. Kalau tidak mau ya disuruh pulang saja, tidak usah di sini. Kalau tidak mau melakukan itu disuruh pulang saja, jangan ada di sini. Kalau tidak mau mengamalkan, karena percuma nanti kalau di sini makan tidur, nggak ada faedahnya nanti. Kalau semuanya dibangunkan malam, ada yang marah, disiram. Kalau disiram marah, suruh pulang. Kalau nggak terima, suruh ngomong sama saya. Kalau nanti disiram kok ada yang marah, nggak terima, ngajak berantem, ngomong sama saya. Ya, ngomong sama saya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan sebab ini karena waktunya sudah siang, maka mari kita lakukan kewajiban kita dengan mendoakan saudara-saudara kita bahwa sepenting semua panjenengan yang datang ke sini ini niatkan satu saja, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena saya tidak bisa menyembuhkan panjenengan semuanya. Saya bisanya hanya mendoakan. Saya bisanya hanya mendoakan, dan Allah yang menentukan. Kalaupun sembuh itu ya atas kemurahan Allah, dan kalaupun belum sembuh berarti Allah masih tetap ingin panjenengan tetap berdoa kepada Allah, masih rindu dengan panggilan-panggilan panjenengan. Mungkin di waktu kita sehat tidak pernah manggil Allah. Mungkin kalau kita lagi sehat lupa dengan Allah. Jadi ketika sakit ini supaya kita ingat kepada Allah. Jadi untuk semua saudara-saudaraku yang datang ke tempat ini, niatkan satu saja, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Untuk masalah-masalah yang lain dipasrahkan saja kepada Allah dan diserahkan sama Allah. Ketika kita sehat, ya bersyukur saja. Antara sehat dan sakit masih banyak sehatnya. Mungkin kalau kita sehat nggak begitu ingat sama Allah. Makanya ketika kita sakit ini supaya ingat dengan Allah. Monggo, karena waktunya sudah siang, kita mulai untuk mendoakan saudara-saudara kita, dan semoga panjenengan semuanya yang datang ke sini kita bisa menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking walase Gusti Allah. Insyaallah kita bisa doa saling mendoakan, karena ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Insyaallah dengan mendoakan orang lain, kita juga nanti akan ditolong oleh Allah. Ketika kita menolong saudara kita, insyaallah nanti kita ditolong oleh Allah. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد سيدنا محمد وسيلة والفاضل وشرف ودرجة الرفيع وأسماءكم المحمود الذي وعده إن لا تخلف المياه برحمتك يا أرحم الراحمين. Datang ke sini diniatkan saja untuk silaturahmi, oke? Diniatkan untuk silaturahmi. Ya, apa? Monggo, coba sini. Oke, saya Budi Panjenengan. Dari mana? Saking perkumpulan buku-buku. Terus bejenopo nih? Saya Pulang hidup ke kali. Tapi bukan dukun jambal saya juga. Oke, terus Kok bisa sampai mengobati sama saya? saya nggak bisa mengobati. Saya tidak bisa mengobati. Saya bisanya hanya mendoakan. Kan tadi saya sudah bilang, saya bisanya itu mendoakan. Gitu. Saya tadi kan sudah bilang, saya bisanya mendoakan. Begitu. Saya tidak bisa mengobati. Ini saya sudah bilang tadi. Kalau nggak bisa mengobati semua ini kok berubah sama Yang mereka datang sendiri. Saya tidak pernah mengundang mereka. Saudara-saudara saya datang ke sini itu untuk silaturahmi. Boleh tanya ke mereka semua. Untuk silaturahmi, untuk saling mendoakan begitu. semua para dukung pada sambat. Neng di kabeh pasene ora enek kok sampean kabeh pasene. Mereka datang sendiri. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk datang ke sini juga tidak. Mereka sendiri yang datang. Dan mereka yang datang ke sini untuk menyambungkan silaturahmi saja. Terus panjenengan niatnya ke sini untuk apa? Untuk nantang kamu. Menantang doa nggak apa-apa. Nantang kesaktian. Nantang apa? Nantang mainan catur? Apa mainan itu? Apa namanya itu? Dam-dam. Orang mengobati itu mesti ada ajian-ajiannya. Enggak, saya nggak punya ajian apa-apa. Ajiannya bismillah itu. Oleh ajiannya gitu, bismillah gitu. Bohong. Kok bohong? Bohong kamu. Enggak, saya cuma buka bismillah itu saja. Tapi kalau mau nanti saya ajarkan. Buat apa saya diajarkan sakti? Ya, saling belajar saja. Yang lain tidak usah ikut campur ya. Diam saja, tidak apa-apa. Sudah. Gue lek sanjang sing apik-apik. Kowe meneng. Yang lain diam, yang lain jangan itu. Meneng kowe. Pengen tak santet lebih kowe. Diam, yang lain diam. Hah? Ditutup. Gue nggih sanjang saya sing apik-apik. Ngomong ae kowe. Enggak. Bocah cilik omong. Saya kan datang ke sini, terus kita terima baik-baik, begitu. Terus kenapa kok marah-marah, gitu? Saya nggak suka. Gak suka.
nggak suka itu dari saya itu kenapa? Wong saya juga nggak pernah ganggu sampean. Pernah tak saya ganggu sampean? Jelas ganggu. Ganggu gimana? Pasien saya nggak ada sekarang. Pasien berkurang. Loh, kalau rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Ya jelas rezeki itu pasti orang datang itu rezeki. Ya nggak mesti juga. Ada yang datang ke sini, intinya kalau rezeki ya, tapi kalau rezeki uang bukan ya. Rezeki sejarah itu ya. Saya nggak mau saudara. Terus maunya apa? Saya mau taruh sama kamu. Yang mau diadu apa? Hitung-hitungan 1 tambah 1 itu kalau adu hitung-hitungan itu saya malah ya. Hitung-hitungan. Adu kekuatan. Kekuatan saya nggak punya kekuatan apa-apa kecuali dari Allah. Sanjang sing sae. Kowe tak tekak ya? Sampai mending pulang aja daripada sampai nanti di sini. Pulang aja. Pulang aja udah biar di sini. Biar, lu pulang biar. Biarin. Tadi kayaknya mendapatkan sesuatu di sini, ada di sini. Pasti yang lain beda solo lagi. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wasiri salim bisairil asmani wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati masiri salim bisairil asmani wasifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرجاء وسلسل في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرجاء وسلسل في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah Bismillah. Dimasukkan dan bicara dulu di kepala. Tidak semua yang datang itu niatnya baik, tidak semua. Tapi kita harus tetap baik. Oke, untuk semua santri. Tidak semua yang datang itu niatnya baik. Tetapi kita harus tetap menerima dengan baik. Karena tugas kita yaitu berbuat baik. Balasannya bukan dari makhluk, tetapi kita minta dari Allah, bukan kepada makhluk. Kalau hanya melakukan kebaikan hanya karena dari makhluk, nanti timbulnya kekecewaan. Timbulnya adalah beribadah kepada makhluk, padahal kita berniat beribadahnya karena Allah. Sekarang tanggal berapa ini? 6. Tanggal 6 bulan Maret bulan 3 2021. Coba di Mas Herman. Iya, insyaallah. Ibu aku nyuwun sepunten nggih kan jane itu mau dinamo insyaallah. nggih kula pendikan pun pinten-pinten taun Pak. Insyaallah. Asal kula niki nyuwun doanipun Nggih, Bapak. cuma dinamo insyaallah. Insyaallah cuma Kula dinamo. ingkang diparingi mulya paringi Insyaallah. waras. Amin. Ya Allah, mergi kula ngaten iki kula sepuntikan Pak. Insyaallah. Kula nyuwun sepunten ingkang kathah pun kersane Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad. Insyaallah Ibu. Sehat Ibu. Mugi-mugi lepas penyakit kula diangkat dening Allah nggih Pak nggih. Tajungane Amin. Bapak. Insyaallah. Ya Allah, punya kesalahan ya Allah. Kula mboten sengaja tapi kula nyuwun tulung panjenengan doanipun paringono mukjizat ya Pak. Insyaallah. Cuma dinamo insyaallah. Penyakit kula dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Ini ada yang menempel di dalam beliau itu, terutama di bagian kaki, di bagian perutnya. Insyaallah nanti. Umir sama korek dress ya. Allah Akbar. Kula tasik ngukani putu kula nggih lho. Ini silakan matras. Pak Yai minta Mas kamera lepas nih sekait kula. Insyaallah. Ini dari mana itu? Dari mana? Tolong di anu dulu, ditaruh di mori, ini ditekan dulu. Astagfirullah Pak. Paling kat mujizat astak ikan ya Allah nggih Pak nggih. Enggak. Sehat. Sehat. Enggak dikasih bantal beliau sih. Ini ambilkan bantal. Punya saya tuh. Ini. Oke. Siap. Tisu kam. Ya Allah. Kamu di mana? Itunya mana? Mana korek dressnya habis sih korek dress? Korek dressnya habis.
Yang banyak lah. Lagi deh, bentar. Ya, saya boleh. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua ridha dan mohon ampun ya Allah, hilangkan semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara ini. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini di perutnya ini ada yang gerak-gerak. Kita tarik. Allahumma Allah. Saya ingin membunuh. Kenapa mau kamu bunuh? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Jangan macam-macam kamu. Kamu nggak tahu sekarang ada di mana kamu? Buka mata kamu, sekarang ada di mana kamu? Mau saya perkapri apa kerajaan kamu? Jangan mundur-mundur kamu. Jangan mundur-mundur kamu. Mau saya perkapri apa kerajaan kamu? Kenapa perut orang kamu buat tempat tinggal? Jadi kerajaan di mana gitu? Jangan di perut orang. Dan di tubuh orang kamu. Sudah berapa lama kamu? Sudah lama saya bersarang di situ. Kenapa ada di sini? Tujuan kamu tuh apa? Orang yang suka dengan dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Allahumma shalli ala sayyidina macam-macam. Berapa jumlahnya ada di situ? Apa?
Sama-sama. Terima. Ambilkan kunir sama besin. Bukan itu ya. Tangan, kepala, kaki duduk. Petugas pendaftaran sama Mas Emang sama petugas depan menghadap saya dulu ke depan. Awas ada orang. Petugas pendaftaran, ya. Sama yang daftar di depan, petugas pendaftaran terus sini dulu. Mas Emang. Petugas pendaftaran yang jaga depan suruh sini. Saya rekam. Coba sini Pak. Siapa yang jaga di depan gitu? Mas Emang. Sama tadi satu lagi siapa? Yang jaga pendaftar, yang tukang nulisin tamu pendaftar. Oh iya, sama. Coba sini. Oke. Tadi yang daftar ada ibu-ibu. Nggih. Terus Dari Madiun ya. coba Kang, dilihatkan di CCTV sini Kang. Pendaftar Kang. Jam Beberapa satu menit yang lalu. 1 menit yang lalu. Atau 5 menit yang lalu. Satu menit yang lalu. Oh, nah sebelum itu yang datang. Kamu tahu itu yang datang itu? Ibu-ibu itu tadi daftar di ruang pendaftaran. Daftar. Pakai KTP atau tidak? Enggak. Kenapa? Saya tanya katanya tinggalan. Tinggalan. Itu. HP-nya mati. Terus masuk tadi? Masuk diantar ini Ziko bertiga. Ziko satu. Itu tadi ya. Coba di ruang pendaftaran di luar dulu, yang di luar. Yang di luar. Nah, coba dilihat dulu 1 menit yang lalu waktu dia datang terus ke ruang pendaftaran. Belum. Sebelumnya. Itu tadi datanya dari mana? Sudah masuk, itu sudah masuk. Belum ini, waktu ruang pendaftaran. Sebelumnya. 1 menit sebelumnya. Itu saya sedang ceramah. Saya sudah sebelumnya. Enggak ini ya ini saya ceramah terus. Oh ini wanita ini mungkin datang naik motor ini. Itu nih. Ruang pendaftaran mana ruang pendaftaran? Di sebelah mana pendaftaran? Enggak ketentang. Yang bawah ini kok. Ini ya. Iya ini ruang pendaftaran.
sudah masuk ini. Enggak, sebelum ini sampai ini. Enggak ada yang dapat. Oh ini ya. Ini ya. Oh iya, oke. Ini dari sana ya. Ini jalan di sini nih. Ini jalan. Oh, dari datangnya dari CCTV yang dari sebelah kanan, ya. Ini terus ke ini jalan ini nih. Ini. Zoom. Di zoom Pak. Oh iya. Nanti dia ini jalan ke sini ya. Nah, ini orang ini. Terus masuk ya? Masa di dalam itu bilang apa? Saya mau daftar di sini, nggih. Oh. Dari sini. Ada Kak Unyil. Terus coba yang lain. Setelah itu masuk. Itu masuk sini ya. Masih Mari masuk Di dalam ya. Ini di dalam pendaftaran ya. Terus nanti sudah keluar? Belum? Oh, ini sudah di sini. Enggak, jangan dipercepat dulu. Saya pengen tahu cepatnya. Kenapa dipercepat? Ini sudah masuk sebelum ini. Yang dari pendaftaran langsung ke sini. Ini sudah masuk sebelum di sini loh. Sudah, dilihat aja, dilihat aja, nggak usah dipercepat. Itu masuk di sana. Terus ini ya, masuk pendaftaran ini. Yang masuk sampai keluar. Keluarnya masih di dalam ini. Masih di dalam pendaftaran. Oh bukan, tapi ini pausis sih kalau tak covid. Ini kok. Oh, ini keluar nih. Oh, ini keluar. Sudah daftar tadi ya? Ini terus oh, dia nggak masuk, dia ngeliat-ngeliat dulu ya, nggak langsung masuk, ngeliat-ngeliat dulu. Udah biarkan saja. Ini lihat dulu. Oh, ini nih di sini. Terus jalan dia. Jalan. Nah, dari sana itu ya, jalan itu. Masuk. Enggak, dia masih di sana. Ya, ini datang dari sana. Ini nyatu sama pasien-pasien. Ini diperiksa ya di sini ya. Oh, diperiksa. Ya tadi ya. 3 orang tadi. Oh, 3 orang yang datang. Iya, yang masuk 3 orang, ikut 3 orang. Ikut pasien lain berarti. Iya.
Sama pasien yang lain mungkin gabung. Atau saya satu orang. Itu di ada 3 terus dia masuk ke Ini masuk di depan. sini. Tadi ada di depan kok. Sama kursi tadi. Pas nanya. Terus ini masuk ke dalam ya. Masuk di dalam, terus dia di ruang. Oh itu kelihatan itu. Duduknya di samping pintu itu ya. Dia langsung duduk di situ. Langsung duduk di situ dia. Ngalangin pintu dia. Halangin pintu ya. Iya, ngalangin pintu. Pas korden. Bentar mau mau. Mendalam gitu ya. Karena saya pikir sana sudah penuh. Itu di situ dia duduknya. Kalau kita nak sinten mau. Di sini ya. Terus coba pas pulangnya coba. Orangnya. Ya. Ada motor nggak? Kak motor nggak? Langsung lari ke belakang. Lari. Iya. Tadi disuruh beli korek. Ya, Oh itu sudah waktu dia datangin saya ini. Iya. Terus mati lagi. Di keluarnya ada lari. Coba kamu. Nah ini terus dia pulang ya. Oh ini lari nih. lari. Lari. Oh iya lari. Oh iya keluar sana ya. Ini ya. Coba dikembalikan sebentar. Oh ada yang jemput. Buat di itu ya, di sebelumnya. Oh iya bisa. Lari ke sana berarti. Iya, ada yang jemput juga tadi. Iya. Naik motor gitu. Iya. Tadi ngomong apa di depan tadi Pak sama periksa tadi? Sama periksa biasa aja gitu. Biasa. Ya biasa. Periksa cek itu Cek. semua gitu. Masuk, nah satu. Nah, di mata langsung ke depan. Iya, ya bisa hati-hati jaga di depan. Diawasi ya yang datang. Yang parkir di pinggir mau kan gue tak kedak kok. Oh kita. Iya, tengah jam apa? Mau kan takoni HP. Tak patani. Oh kan siapapun yang masuk di sini kan nggak boleh bawa HP-nya harus dimatikan. Iya, Terus marah-marah begitu orangnya. marah. Udah ketahuan. Karena matanya sudah udah mata udah campur. Kalau daftar ke sini kan harus pakai KTP terus tadi Tadi bilang nanti saya fotokan. bilang HP-nya foto kan nggak taunya dia KTP. langsung masuk gitu. Ini bisa lebih menguatkan kita Tapi ada koordinasi. fotokopi KTP-nya ada Nggak ada. Kan belum masuk. Belum jatahnya masuk. Oh, tadi berarti dari sana terus langsung masuk. Bilangnya mau fotokopi. Berarti harus sekarang HT-nya disambungkan kalau sana. Ternyata dia belum menyerahkan KTP-nya ya. Yang sini dikasih tahu begitu. Kita harus dikasih tahu ya. Cuma masuk tadi kan bareng dua Bareng orang sama pasien yang lain. yang lain. Iya. Ini lebih baik diantar. Yang pasien yang sudah menyerahkan itu diantarkan dari sana ke sini. Ada yang mengantarkan. Biasanya Pak Leo ngantar tadi gimana? Tadi itu nggak mau. Dan ini tadinya udah penuh. Nah, kan belum jatahnya masuk. Oh, jangan disuruh masuk dulu tadinya. Babak kedua. Oh, babak kedua. Karena ke sini sudah penuh. Lalu atau tasya kan biasanya di stop. Ya, ngetek lah istilahnya mungkin. Jadi yang penting yang penjaganya juga harus sekarang secara batinnya harus itu berarti paham mana yang niatnya baik sama yang tidak gitu gitu. Iya. Kalau belum ada yang antar, Kalau belum ada yang ngantar nggak usah suruh masuk gitu ya. Nggak tolak. Itulah Kalau saja. nggak kelihatan Pak Leo, siapa yang udah daftar lagi belum? Belum kesana lagi. Yang penting karena nggak semua orang yang datang ya terbaik, tapi kita harus menerima dengan baik saja. Oke, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.